Pernahkah kamu mendengar tentang langit ketujuh? Apakah itu sekadar mitos? Atau justru fakta spiritual dan ilmiah yang selama ini tersembunyi di dalam Al-Quran selama lebih dari 1400 tahun? Hari ini, kita akan menelusuri rahasia besar yang mengguncang pemahaman manusia tentang alam semesta dan dimensi penciptaan. Selamat datang di Ilmu Akhir Zaman, tempat di mana wahyu bertemu logika dan iman menyatu dengan sains. Bukti dari wahyu. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 3, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat sedikit pun ketidakseimbangan pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Ayat ini bukan hanya puisi spiritual, ini adalah pernyataan sistematis tentang struktur penciptaan yang berlapis dan sempurna. Fakta dari sains. Ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa atmosfer bumi tersusun dari 7 lapisan utama. Dinum troposfer, during stratosfer, ujung mesosfer, Ferni thermosfer, cinch, ionosfer, sexta exosfer, zeta magnetosfer. Setiap lapisan ini bukan sekadar ruang kosong, tapi memiliki fungsi vital. Dari menjaga suhu bumi, memantulkan gelombang komunikasi, hingga menyerap radiasi matahari yang mematikan. Tanpa ketujuh lapisan ini, kehidupan tidak mungkin ada. Apakah ini yang dimaksud dengan langit bertingkat? Atau mungkinkah langit ketujuh bukan hanya atmosfer, tapi dimensi spiritual yang belum dapat dijangkau oleh instrumen manusia? Langit dalam perspektif kosmologi dan fisika modern. Dalam teori fisika seperti string theory dan multiverse, para ilmuwan mengusulkan adanya dimensi-dimensi tersembunyi yang paralel dengan realitas kita. Dimensi ini tidak terlihat, tidak bisa disentuh, namun secara matematis dan teoritis sangat mungkin ada. Ini sejalan dengan konsep Islam tentang 7 langit, di mana masing-masing langit merupakan level keberadaan yang lebih tinggi dan lebih halus dari yang sebelumnya. Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj melewati langit demi langit, hingga mencapai langit ketujuh, tempat ia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Itu bukan perjalanan biasa, melainkan perjalanan melintasi dimensi. Apakah ini hanya simbolik? Jika itu hanya simbol, mengapa Al-Quran menyebutnya berulang kali dalam berbagai surah? Mengapa setiap langit memiliki penghuni fungsi, bahkan peran spiritual seperti disebut dalam hadits? Langit ketujuh, dimensi tak terlihat yang nyata. Dalam dunia kuantum kita tahu bahwa hal yang tak terlihat bukan berarti tidak ada. Elektron tidak terlihat, tapi kita tahu mereka ada. Gravitasi tak kasat mata, tapi kekuatannya nyata. Gelombang radio tidak tampak, tapi membentuk dunia komunikasi kita. Begitu pula dengan langit ketujuh, dimensi tertinggi, tempat pengambilan keputusan, ruang yang mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Al-Quran bukan hanya kitab ibadah, tapi juga kitab pengetahuan. Sains tidak sedang bertentangan dengan wahyu. Justru, ia sedang mengejar kebenaran yang telah lebih dulu dijelaskan oleh wahyu. Jadi benarkah langit ketujuh itu nyata? Sains mungkin baru menebak, tapi Al-Quran sudah lama menjelaskan. Jika kamu penasaran dengan rahasia-rahasia lain dalam semesta yang ternyata sudah diungkap Al-Quran, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu yang haus akan ilmu dan keajaiban wahyu. Di video berikutnya kita akan bongkar apa sebenarnya takdir dan apakah ia bisa diubah. Sampai jumpa di konten penuh misteri dan makna berikutnya.